Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisy Putri Zulkarnaini dari Angkatan 12 Kelompok 1. Berikut ini adalah jurnal learning dari materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pengertian pegawai ASN adalah aparatur sipil negara yang selanjutnya diangkat ASN dengan profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedudukan pegawai ASN pada pasal 8 dan 9, pegawai negara pasal 8 ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi pegawai ASN pasal 10, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai ASN menurut pasal 11, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran pegawai ASN pasal 12. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN. Hak pegawai ASN pasal 21 ayat 2, yaitu penghasilan, penghargaan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN menurut pasal 24 ayat 1, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai-nilai ASN dan kode etik, menjaga netralitas, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sistem merit. Pengertian sistem merit. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar. Tujuan sistem merit, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik, mengelola ASN secara efektif, efisien, memberikan penghargaan kepada ASN yang adil dan sesuai dengan kinerja. Prinsip sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Ruang lingkup sistem merit melakukan rekrutmen, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara, memberikan remunerasi, memberikan penghargaan, memberikan hukuman atas pelanggaran, menjaga standar, menerapkan pengisian jabatan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, melaksanakan manajemen kinerja, melindungi pegawai ASN dari intervensi, memberikan perlindungan kepada pegawai. Sekian dulu jurnal learning dari saya. Terima kasih. Smart ASN yang terdiri dari literasi digital Smart ASN. Literasi digital menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi. 1. Digital skill. 2. Digital culture. 3. Digital ethnic. 4. Digital safety. Contoh kecakapan digital dasar dalam organisasi, yaitu menggunakan software seperti Google Spreadsheet, Google Document, atau dokumen Google Slide untuk membuat kerjasama yang lebih teratur. Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi penjualan,
menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel, dan menggunakan aplikasi meeting untuk rapat. Kasus kecakapan digital dasar. Derasnya arus informasi. Inilah yang kemudian menjadi tantangan literasi digital, bagaimana agar ASN mampu mencari, memahami, dan memilah informasi yang ada. Kemudian, ASN harus mampu menemukan informasi yang benar, konten negatif, dan hoax. Dengan beredarnya informasi dari berbagai sumber, konten-konten yang bermuatan negatif akan dengan mudah ikut masuk. Sekian, terima kasih.